Halo semua, welcome back to channel Pos Belajar. Kali ini kita coba membahas apa itu XLOOKUP ya teman-teman. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang XLOOKUP, kita akan membahas XLOOKUP itu mengenal lebih jauh apa itu XLOOKUP dan nantinya akan menggantikan yang biasa kita gunakan yaitu VLOOKUP. Pastinya XLOOKUP ini lebih powerful daripada VLOOKUP. Nah, teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan subscribe-nya terus nambah, karena masih belum monet guys. Minta tolong bantuannya teman-teman. Terima kasih banyak. Kita lanjut untuk pembahasan kali ini, yaitu materinya mengenal XLOOKUP yang akan pasti menggantikan VLOOKUP. Jadi teman-teman kalau sudah kenal sama XLOOKUP, pastinya VLOOKUP tidak akan digunakan lagi. Pokoknya lebih powerful lah. Kita lanjut. Kita bahas yang kedua, sintaknya dulu. Ini adalah sintaknya XLOOKUP di atas. Kita coba pakai pointer dulu ya. Pointer, laser pointer. Nah, ini adalah sintaksnya XLOOKUP, teman-teman. Kemudian ini adalah sintaksnya VLOOKUP yang biasa kita gunakan. Cuman ada syarat untuk menggunakan XLOOKUP, itu office-nya teman-teman tuh harus minimal di 2021 atau di atas saya, yaitu 365. Harus minimal ini, karena untuk office yang di bawah 2001 itu XLOOKUP-nya tidak ada, jadi mentok sampai VLOOKUP aja gitu teman-teman. Jadi untuk penambahan rumus yang tidak ada di VLOOKUP itu ada 3, yaitu yang pertama adalah if not found, kemudian ada match mode, kemudian ada search mode. Jadi ada penambahan 3 ini, tapi ini bentuknya opsional teman-teman, karena tandanya seperti ini. Kalau tanda seperti ini boleh diisi atau boleh juga tidak, jadi opsional. Jadi kalau teman-teman cuma ngerumus dari lookup value, lookup array, kemudian return array, cukup langsung di enter, itu tidak akan error kalau datanya ditemukan. Tapi kalau tidak ditemukan, pasti dia akan NA, error ya, karena if not found-nya tidak diisi, sama seperti di lookup. Nah, kita lanjut. Next, kita bahas satu persatu apa itu lookup value, lookup array, return array, if not found, match mode, dan search mode. Langsung ke slide berikutnya ya. Di sini adalah yang ini adalah sintak-sintaknya tadi. Lookup value ini saya merahin ini berarti ini wajib harus diisi. Tapi kalau yang 3 tadi ini opsional, tidak diisi tidak apa-apa. Jadi yang pertama ada lookup value. Lookup value ini pun ada di VLOOKUP teman-teman. Jadi wajib nilai yang ingin teman-teman cari ini adalah berupa nilai tunggal, seperti teks, angka, dan referensi sel atau array nilai. Misal. Jadi yang menjadi lookup value-nya, itu datanya harus benar-benar tunggal teman-teman. Jadi tidak boleh sama antara row 1 dengan row 2, row 3, row 4 sampai ke bawah, itu tidak sama. Jadi row 1 itu sama, tapi biasanya itu yang digunakan adalah nomor induk. Biasanya nomor induk yang digunakan menjadi lookup value-nya. Jarang menggunakan teks nama misalnya, karena nama itu bisa jadi sama kan. Misalnya ada nama Aryo misalnya, pasti di tempat lain atau di cabang lain ada yang namanya Aryo juga sama. Misal. Kemudian kita lanjut setelah lookup value, ini sama dengan VLOOKUP. Kalau teman-teman biasa main VLOOKUP pasti sama. Lookup array ini wajib rentang atau array di mana Anda ingin mencari lookup value. Ini bisa berupa satu kolom, satu baris, atau array nilai. Nah, ini adalah misalnya ini tabel 1 yang data yang mau kita ini di value-nya. Nah, ini adalah di tabel referensinya. Jadi data atau tabel yang akan kita ambil nilainya. Jadi ini harus sama nih. Kalau di atas yang di lookup link kita menggunakan nomor induk karyawan, jadi yang kita range itu yang kita blok itu juga adalah nomor induk karyawan, tapi di tabel yang mau kita ambil datanya. Kemudian untuk return array ini adalah data yang misalnya pokoknya data yang mau kita ambilnya. Akan mencari nilai yang sesuai. Ini harus memiliki ukuran yang sama dengan lookup array. Jadi memiliki ukuran sama itu kalau misalnya yang lookup array-nya itu di blok
dari row 2 ke row 10. Jadi untuk return array juga sama, harus diblok di 2 sampai 10. Jadi harus sama. Kemudian ada tambahan, ini fitur baru di XLOOKUP, ini if not found, opsional. Jadi kalau di VLOOKUP ini harus dikombinasi dengan if error. Jadi if error dulu baru VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP-nya error, maka akan diganti dengan apa? Maka di XLOOKUP sudah ditambahkan. Tidak perlu lagi kita menggunakan if error. Kemudian di match mode. Match mode ini pencarian, jenis pencocokan yang ingin Anda lakukan. Yang pertama ini untuk 0, defaultnya adalah 0. Inputnya 0 nih, di VLOOKUP juga ada 0. Cuman di XLOOKUP ditambahin dengan min 1. Jadi pencocokan eksak ini nilai terdekat yang lebih kecil. Nah ini kita nanti coba nyari, biasanya ada perhitungan strata biasanya. Jadi untuk yang min 1 adalah nilai yang terdekat yang lebih kecil. Kemudian untuk yang 1, kalau kita pilih 1, itulah pencocokan eksak atau nilai terdekat yang lebih besar. Jadi gross up lah istilahnya, dia pembulatannya ke atas, ini pembulatannya ke bawah. Kemudian untuk yang kalau kita pilih 2, nah ini jarang sekali digunakan sih, karena ini wildcard itu menggunakan karakter. Jadi misalnya kita menggunakan nama, tapi yang kita ingat itu nama depannya aja, misalnya AR. Jadi untuk selanjutnya misalnya Aryo atau Arya atau apa, pokoknya ada R, depannya kita tinggal kasih tanda ini aja, tanda bintang. Dia akan membaca karakternya, mencocokkan karakternya yang ada AR-nya di belakangnya apa gitu. Untuk yang beberapa karakter itu dia menggunakan bintang, tapi untuk yang satu karakter itu menggunakan tanda tanya. Untuk menunjukkan satu karakter, nanti kita coba ya. Kemudian untuk search mode ini penambahan juga di XLOOKUP. Search mode-nya ini kalau defaultnya adalah sama di VLOOKUP juga ya. Yang di bagian sini dia VLOOKUP-nya di range lookup. Jadi untuk defaultnya adalah mencari data itu dari awal hingga akhir. Jadi urut dari row 2 sampai row paling bawah. Defaultnya seperti itu. Tapi untuk di XLOOKUP ditambah. Jadi ada min 1, mencari dari akhir ke awal. Jadi ini biasanya kalau ada di HR ya, saya ada karyawan yang di 2024 kemarin dia penempatan Banjarmasin, tapi di 2025 dia mutasi ke Banjarbaru misal. Jadi yang digunakan adalah data terbaru yang paling bawah, itu yang akan diambil. Nah ini adalah ketambahan lagi juga di search mode, ada biner 2 dan min 2. Nah ini kalau datanya sudah diurut. Ini kalau datanya sudah diurut A to Z, misalnya A to Z, atau kalau angka itu berarti dari kecil ke besar. Kalau min 2 ini berarti dari Z to A. Kalau angka berarti dari yang paling besar ke paling kecil. Kalau datanya sudah urut begitu, teman-teman mending pilihnya 2 atau min 2, karena ini akan lebih cepat. Nah ini beberapa perbandingan antara VLOOKUP dan XLOOKUP. Yang pertama tentang kemudahan penggunaan. Kalau di VLOOKUP pasti kita harus menentukan di kolom berapa data yang mau kita ambil. Tapi untuk yang XLOOKUP tidak perlu, karena kita cuman di range saja data yang mau kita ambil, kita blok gitu aja. Dan pastinya lebih mudah. Seperti rumus SUMIF. Kalau teman-teman bisa main rumus SUMIF sama. Kalau index masih nge-range di all data ya. SUMIF. Kemudian arah pencarian. Nah, kalau VLOOKUP tuh pastinya dari kiri ke kanan, dia nggak bisa sebaliknya. Karena ke kiri kanan ngebloknya nggak bisa ya, karena perhitungan kolom itu dari ke kiri ke kanan. Tapi kalau XLOOKUP terserah, mau di kolom di kanan kayak di kiri, dia bisa diambil datanya. Kemudian mode pencarian untuk VLOOKUP cuma ada satu, exact mode, jadi isinya cuma false dan true.
Kalau ketemu berarti true kan, kalau nggak ketemu berarti false. Itu aja untuk if lookup. Tapi untuk yang di XLOOKUP ketambahan selain yang exact tadi itu, defaultnya ditambahin juga perkiraan yang mendekati. Apakah perkiraan itu mau dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ini biasanya nyari range insentif biasanya, atau diskon biasanya. Strata menggunakan ini. Kalau wildcard ini karakter. Misalnya baru untuk mencari nama dia ketemu baru 2 karakter, sisanya belum ditemukan, lupa misalnya, tapi ini jarang sekali digunakan. Pencarian biner yang tadi ya, datanya sudah di sort, ini juga jarang digunakan karena kebanyakan data itu belum di sort. Tapi kalau data ada yang sudah di sort, nah lebih bagus lagi pakai biner. Tapi kalau tiba-tiba datanya tidak di sort, kita menggunakan binar nanti akan error. Nah ini untuk yang di VLOOKUP pastinya tidak ada setelah error penanganannya akan diganti dengan apa, tidak ada, karena harus ditambah dengan if error, dikombinasi, rumus kombinasi, tapi di XLOOKUP sudah ditambahkan, jadi dilengkapi lagi. Kemudian untuk kolom tadi kan harus dari data harus menuju kolom ke sebelah kanan, jadi di kiri ke kanan, tadi XLOOKUP tidak. Untuk versi yang tadi, versi itu VLOOKUP itu ada di semua versi Excel. Semuanya ada. Tapi untuk yang XLOOKUP itu cuma ada di minimal di Excel 2021 atau Office 2021 sampai ke atas 365. Performa cenderung lebih lambat pada dataset besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeluhkan datanya besar karena kebanyakan rumus VLOOKUP, yaitu sudah saatnya mengganti dari VLOOKUP ke XLOOKUP. Karena performanya lebih bagus. Lanjut aja, kita langsung praktek teman-teman. Ini saya sudah siapkan datanya, kemudian untuk sintaknya juga ini yang tadi. Yang pertama, sini sudah saya siapkan 2 sheet. Yang pertama adalah untuk tabel input, yang kedua adalah tabel referensi. Tabel referensi. Nah, di sini ada tabel input, ada nomor induk karyawan, nama sales, nanti mencari insentif. Jadi dengan omset sekian, dia insentifnya dapat berapa. Jadi di sini ada ketentuan juga di tabel referensi. Jadi tidak perlu omset ini ada di sebelah kiri ya. Tidak perlu data yang diambil itu di sebelah kanan. Jadi terserah mau taruh mau di mana, tetap bisa digunakan kalau pakai XLOOKUP. Kemudian ini ada yang kita cari, harus ada area penempatan dan area sekarang. Nah ini yang tadi kita cari yang search mode-nya, search mode yang ini. Yang match mode. Match mode itu dia mau yang mana? Match mode sih, search mode kayak search mode. Kita langsung aja ya daripada ini. Jadi kita langsung XLOOKUP, kita cari data yang terbaru ya. Kalau data yang terbaru berarti lookup value kita ambil NIK. Seperti yang saya jelaskan tadi, NIK adalah nilai yang tunggal, tidak sama. Di sini kita juga harus blok NIK. Nah, kalau ke blok ini jangan lupa dikunci dengan F4 absolute. Kemudian kita return array. Jadi yang kita cari adalah area penempatan. Jadi ini kita blok juga. Kita kunci, jangan lupa. Kemudian jika tidak ditemukan kita lewatin dulu. Kemudian ini sebut. Nah ini sorry, berarti search mode ya. Search mode-nya kita lewati karena kita tidak menggunakan ini. Nah ini kita pakai yang satu dulu karena first to last. Jadi penempatan awal dia ada di mana. Jadi pakai satu. Langsung di enter aja. Nah untuk yang penempatan sekarang berarti yang search mode-nya kita ganti nih. Search mode-nya kita gunakan yang satu. Jadi pencarian itu dari last to first. Jadi dari yang ada terupdate paling bawah akan naik sampai ke atas. Jadi dilihatnya itu yang paling bawah dulu. Kita cek siapa yang berubah. Nah, ternyata yang berubah itu ada di nama salesman Damar, NIK nomor 3. Nah, ini berubah nih. Penempatan pertama kita cek coba di tabel referensi. Damar di 2020 dia di Martapura, cuman di 2021 dia ada perubahan mutasi ke Banjarmasin. Nah, ini gunanya teman-teman.
Nah, kemudian untuk yang mencari insentif berarti lookup value-nya kita menggunakan omsetnya. Kemudian kita ke tabel referensi, kita blok yang lookup array-nya, kita F4, kita kunci, jangan lupa dikunci. Return array-nya berarti kita cari yang ini, kita kunci juga. Kemudian if not found, jika tidak temukan kita lewati dulu. Match mode-nya kita menggunakan, nah ini mau yang mana? Biasanya digunakan tuh pasti yang match or next small item, jadi pembulatannya ke bawah, harusnya min 1. Ini kita tidak gunakan jadi 0. Nah ini kenapa jadi error NA? Karena 4.900 ini tidak ada di range ini, jadi di bawah 5 juta, dia paling kecil. Nah, tapi kita blok dulu. Nah, bener kan? 5 juta dia dapat 0,5, 16 juta karena dia 16 juta ini masih di bawah 20 juta, di atas 5 juta, jadi dia tetap dapat yang 0,5%. Nah, untuk menghilangi NA ini berarti kita harus update yang di nih if not found-nya. If not found-nya harus kita tambahkan. Kalau nggak kita tambahkan, nggak usah diganti 0 aja berarti. Karena kan persen. Jadi 0 aja. Mudah kan? Nah, terus kita berubah lagi. Kalau kita coba match mode-nya menggunakan yang next large, jadi pembulatannya ke atas. Jadi cukup kita input 1 saja. Ya gimana nih? Nah, contoh untuk yang 4.900, padahal dia di bawah 5 juta, dia akan tetap dibulatkan ke 0,5%. Dimasukkan ke 5 juta, padahal dia di bawah 5 juta. Ini jadi pembelajaran aja ya, kalau di ini pasti tidak digunakan. Nah, ini ada 0 berarti dia error karena omsetnya itu 63 juta, dia di atas 60 juta, karena untuk range 60 juta, di atas 60 juta tidak ada. Maka dia tidak ditemukan, makanya error. Makanya lebih cocok adalah menggunakan tetap yang min 1. Nah, ini sudah betul, teman-teman. Kemudian kita coba tadi ya, kita coba yang wild chart. Nah, wild chart nih, kita coba pakai yang wild chart, guys. Lookup kita menggunakan nama ya, kalau wild chart menggunakan nama. Kemudian kita blok lagi yang di lookup array, kita menggunakan nama. Menggunakan nama, tapi kita itu tidak tahu sebenarnya siapa sih namanya, kok lupa ya, siapa namanya, Ri siapa gitu. Jadi yang kita tahu adalah Ri-nya aja, jadi Ri, terus kita kasih tanda ini, itu teman-teman. Nah, kita tes, terus yang kita cari adalah area, kita blok, kunci, langsung kita enter. Nah, karena tidak ada areanya kan, harusnya ada Ri-nya. Error juga, berarti salah guys. Ri. Harusnya ketemunya di sini nih, Ri-nya. Oh, sorry, iya benar. Di sininya search mode-nya harus kita isi, foto nggak usah match mode-nya. Nah, ini kita harus pilih 2 di sini. Nah, Ri, ternyata di balangan guys. Ri, balangan, dia ketemu di sini nih. Jadi nggak bisa di range, dia cukup 1 aja. Nih, balangan berarti. Seksi mas. Kita coba Nah,
Ini Iqbal ada di Barabai. Nah itu guys penggunaan wildcard. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa di kolom komen langsung, atau misalnya mau apa gitu, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.